disambut oleh para malaikat. Ya. Dan orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu itu akan tersakiti dengan perilaku keluarganya yang masih hidup di dunia ini. Begitu juga kemarin sudah dijelaskan tentang ardul a'mal, penyodoran amal-amal, yang mana amal kita di dunia ini diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dari keluarga kita, diperlihatkan setiap hari Jumat, di mana hari Kamis dan hari Senin itu diperlihatkan kepada para nabi. Di hari Jumatnya diperlihatkan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal atau famili kita yang sudah meninggal, ya. Maka dari itu tujuan dari menguraikan hadis-hadis tersebut adalah supaya kita menjaga perilaku kita di dunia ini, ya. Jangan sampai mereka itu tersakiti. Nah, sekarang di sini menjelaskan tentang kemana roh tersebut akan pergi, kemana akan dibawa. Hina tahruju minal jasad, setelah dia keluar dari jasad kita. Di sini bab bisya'an ruh, bab yang menerangkan tentang ruh. Wa aina tasiru, kemana dia akan pergi. Hina tahruju minal jasadi, tatkala dia keluar dari jasad kita. Qala rahimahullah ta'ala, qala Abul Hasan Al-Qabisi rahimahullah ta'ala, mengatakan seorang ulama, Abul Hasan Al-Qabisi rahimahullah ta'ala, as-sahihu fil madhabi, menurut pendapat yang paling sahih dalam madhab-madhab yang madhab yang ada di kalangan ulama kita, walladhi alaihi ahlus sunnah, yang diyakini oleh ahlus sunnah, yang dianggap baik, sahih oleh ahlus sunnah wal jamaah. Di sini para ulama kita ahlus sunnah wal jamaah, anna ruh, bahwasanya ruh itu tarfa'uhal malaikatu, akan diangkat oleh malaikat. Bagaimana sudah dijelaskan di hadis-hadis yang sebelumnya, sebelum bab ini, akan disambut oleh para malaikat, dibawa naik sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tuqifaha baina yadayillahi ta'ala fayas'aluha, sampai dia dibawa menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di sana Allah akan menanya ruh tersebut. Fa in kanat, jikalau ruh tersebut min ahli sa'adati, termasuk orang yang berbahagia, orang yang beruntung, ya, ruhnya, qala lahum siru biha wa aruha maq'adaha minal jannah, bawalah dia dengan malaikat yang membawa ini, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia memang dari orang yang beruntung ini, ya, orang yang bahagia, orang yang baik, orang yang saleh, ruhnya itu akan dinaikkan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memerintahkan malaikat yang membawa ini, bawalah dia dan perlihatkan kepadanya tempatnya di dalam surga. Jadi jauh si malaikat keliling di surga ruh ini, ya. Fayasiruna bihi fil jannah, dan dibawa keliling, yasiruna bihi fil jannah, di dalam surga, ala qadri ma yughassalul mayyit, sangat cepat, dan dia butuh ukur isi anu taitan dah. Ini kecepatannya bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj dengan burak, dan dia butuh ukur dengan dengan anu taitan ini kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di sana, dan dia butuh ukur isi kekuatan taitan. Dapat dah. Bagaimana dulu sekejap, asra bi abdihi min al-laili, asra bi abdihi lailan, semalam, min al-masjidil haram, subhanallah, asra bi abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Semendak, sehingga orang-orang kafir, orang-orang ini enggak percaya. Tapi orang yang beriman seperti Abu Bakar, jangankan itu, kalau kumbana kiasnya tiba kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ndeknya tiba kekuatan dia. Kalau dia enggak mungkin akan terjadi itu, kan? Enggak mungkin. Bagaimanapun kecanggihannya, misalnya langsung dari sini ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu enggak bisa. Begitu juga di sini. Nah,
itu nanti akan dibawa menghadap ke Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat ini, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengiring ruh ini menghadap ke mana, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bawalah dia, tunjukkan dia tempatnya di dalam surga. Dia keliling dalam surga ruh ini. Itu sebatas apa? Waktunya sekedar apa? Ala qadri ma yughassalul mayyit. Bagaimana seorang jenazah ini dimandikan, lekan awal sampai tutup mandi angin sampai ngeno. Apakah bisa enggak? Menurut akal yang kita kan tidak mungkin dengan kecepatan yang ada. Kecepatan yang arak setengah jam mandi ang. Narak setengah jam. Narak setengah jam kan? Tutup mandi ang. Nah, fayasiruna bihi, dan ini malaikat ini akan membawanya fil jannah, keliling di dalam surga, ala qadri ma yughasal mayyit. Dalamnya jangka waktu si mayit itu batasnya dimandikan. Jadi mungkin seperempat jam ini belum dibawa ke atas kan, lagu itulah kekuatan Allah yang kena. Dan kedua itu ang kiasang tiba ya, bagi makhluk yang dhaif kita ini Allah merintahkan, Allah sudah mau kun fayakun, tidak perlu Allah kalau mau juga enggak perlu pakai malaikat, kayak selesai ya kan. Lagu begitulah kan ini dan boleh kias kan anda. Fa idza ghusila al-mayyit, kalau sudah dimandikan si mayit ini, wa kuffina, dan dikafani, ruddat, itu ruh itu akan dikembalikan lagi. Selesai mandi, ghusila al-mayyit, sudah dikafani, dikembalikan lagi itu ruh. Kemana? Wa udrijat, dan karena ditaruh baina kafanihi wa jasidihi, di antara kapan dengan jasadnya, di sana dia diletakkan. Dan tulakang malik, tulakang hidup ya malik. Itu ditaruh di sana. Maka dari ini apapun yang dekal jasad ini yang sudah terpisah ini digabungkan lagi. Waktu kita mau memakamkan seseorang, mau apa misalnya tak imannya, tetap PNDA seperti memandikannya dan kita letakkan dengan si mayit yang ini, atau daripada ini jasadnya siwa, itulah ruhnya sendiri akan ditaruh sama malaikat ini, ditaruh di antara kapan dengan jasadnya, diletakkan lagi. Fa idza humila ala an-na'shi fa innahu yasma'u kalaman nas. Jikalau dia sudah dikotong, na'ash ini korong batang nih, angkat korong batang, dan di sana innahu yasma'u kalaman nas, dia itu akan mendengar apa yang kita ucapkan, yang dengan singiringnya ini apa itu ucapan dengarnya si mayit ini. Sehingga dalam satu hadis begitu dia sampai dia mendengar suara trompa kalian, suara sendal kalian, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita disuruh begitu mayit itu diletakkan, fas'alu lahu tathbit, mintakan supaya dikuatkan, dianukan sama Allah Subhanahu wa taala, tathbit. Fa innahu yasma'u kalaman nas, karena dia sungguhnya dia mayit ini yang mendengar suara orang yang di sekelilingnya. Man takallama bi khairin wa man takallama bi syarr. Siapa yang berbicara tentang kebaikan, tentang kejelekan, semua dia dengar. Makanya kita dilarang untuk membicarakan sesuatu yang tidak baik tentang mayit ini. Kita disuruh udhkuru ahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan daripada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Dan apa? Ya, di sini kan bagus, betehen bagus ndek. Mau wah sana. Ini kan
Inilah kan tabayat yang menikah. Semua didengar, yang baik, yang tidak baik. Yang petehe bagus enggak? Bagus semua. Termasuk ini. Dia mendengar sesuatu yang baik. Enggak. Ini oleh kan tabayat yang ada ulai jauh-jauh lah kan. Ini kesebutan ni leten. Tinggal ide ni petehe no bagus enggak? Nah, ini. Namun bagus semua. Di sini kesebutan ni. Man takallama bi khairin man takallama. Dia akan mendengar orang yang berbicara tentang kebaikan, tentang kejelekan. Nah, tinggal ite ni ke. Debek yang petehe, debek yang yasin itu. Tinggal ite tahun ni. Bagus enggak itu? Bagus, baca. Tak ada sumpah-nyumpah. Makanya di sini disebutkan. Sesungguhnya mayit itu akan mendengar ucapan-ucapan tino si ngiringnya ini. Akan mendengarkan. Begitu dia diangkut dalam andanya itu. Ya, itu. Dia dengar semua ucapan tino. Nah, baik yang baik ataupun ucapan yang tidak baik. Man takallama bi khairin wa man takallama bi syarr. Fa idza wasala ila qabrihi, jikalau sudah sampai di kuburannya, di liang lahatnya. Fa idza wasala ila qabrihi wa sulliya alaihi, dan disolatkan. Disolatkan dulu sebenarnya. Fa idza sulliya alaihi wa wasala ila qabrihi. Bayang dulu bahkan. Wa idza wasala ila qabrihi, jikalau dia sudah sampai di kuburannya dan sudah disolatkan, ruddat fihi ruh. Wa uqida dha ruhin wa jasadin. Ruhnya itu akan dikembalikan ke jasadnya dan dia akan didudukkan dalam keadaan hidup. Kalau ruhnya kembali ke jasadnya hidup malik. Nah, di sana baru ditanya sama malaikat di sana. Wa uqida akan didudukkan dha ruhin, dalam keadaan dia ruhnya itu ada dalam jasadnya, artinya hidup. Ngomongkan menjadi hidup, ngomongkan dan jawab anu. Jawab malaikat. Man rabbuka wa man nabiyuka. Munkar dan nakir. Wa dakhala alaihi malakan. Dan di sana akan didatangi oleh dua malaikat. Al-Fattanani, yang mengujinya. Fattanani yang mengujinya. Yang mengetes dia. Yang menanyakan, yang bertanya kepada dia. Kenal me ini? Dihadapkan Nabi kita Muhammad. Saya ini, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjawab kalau dia baik, kalau dia mukmin. Lamun dia mukmin, dalam satu hadis, dengarku dengan milu-miluan. Milu-miluan. Lain tidak jauh ya. Maka dari itu kita ini setiap amalan-amalan itu apa yang kita kerjakan itu berdasarkan ilmu pengetahuan, tak milu-miluan dah. Apapun berdasarkan, makanya dekan lain jarang itu dengan tuak tenda bahwa nesah amalan teno kalau kita tidak mengetahuinya. Syarat sahnya amal itu adalah mengetahuinya ngene. Kalau enggak salah di perukunan sebutang namanya ya, harus mengetahui. Enggak milu-miluan. Terutama dalam ibadah. Nah, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengajarkan amalan tanpa ilmu pengetahuan, tanpa didasari oleh ilmu, maka sia-sia. Mardudatun, yang ditolak. La tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini begitu dia dikembalikan ruhnya ke jasadnya, begitu dia diletakkan dalam kuburnya, baru dikembalikan ruhnya itu kepada jasadnya. Dibangunkan, didudukkan. Nah, di sana baru dia didatangi oleh dua malaikat yang bertanya. Munkar nakir, Fattanani, yang mengujinya. Sehingga dia difitnah di sana. Apa namanya Fattanani? Karena teruji. Enggak, teruji. Alama ya'ti, yang akan datang nanti ini semua akan dijelaskan sepanjang lebar nanti dalam babnya, enggak? Wa an Amr bin Dinar, dari Sayyidina Amr bin Dinar, qala ma min mayyitin yamutu illa ruhuhu fi yadi malakin. Tidak ada seorang yang mati
kecuali ruhnya itu ada bersama malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Yanzuru ila jasadika fayughassal, dan dia akan melihat, dilihat di sana jasadnya, dilihat bagaimana dia dimandikan jasadnya ini. Wa kaifa yukaffan, bagaimana dia dikafani. Wa kaifa yumsha bihi, bagaimana dia digiring menuju kuburannya. Fayujlasu fi qabrihi, dan dia akan didudukkan di dalam kuburnya nanti. Sehingga dia target lah, dua dengan kadang-kadang dayatnya dengan kenyaknya tokol baca Quran gini lian kuburnya. Itu suatu yang tidak mustahil menurut kita dalam hadis ini. Orang yang didudukkan dia dan mustahil menurut kita dalam hadis ini kan. Dia akan didudukkan, dikembalikan ruhnya jasad yang lain. Ya. Nah, ada satu cerita yang sampai dikutip dalam satu majalah. Ini seorang waliullah. Seorang wali dia. Waliullah ini, dia seorang kaligrafi. Khattat sinaranin bahasa Arab. Khattat itu orang yang pandai menulis menulis khat. Khat itu dibagi macam-macam. Ada khat nasakh, ada yang ruq'ah, ada yang diwan. Tapi dia ini memang ahli, sehingga dia itu menulis Quran, kompol Quran, tulisnya kan awal sampai akhir dengan tujuan apa? Untuk dirinya. Ini khususang nih, tulisnya kan awal. Kan Bismillah Fatihah sampai An-Nas apa. Nah, di akhir hayatnya dia itu berwasiat kepada anaknya 3. Meme doang anak lu. Emak lam ku mati. Kuburan aku bareng Quran ini. Ya, makanya kan ini wasiat ini apa ini? Tolok Quran ini kuburan wahai ku barengnya. Dan enggak tahu. Anggon deh. Ini wasiatnya. Jadi bingung nih. Wasiat bapak teh ini. Akhirnya kuburan nih biar bareng Quran apa? Enggak. Malam-malam teluk-teluk nih ngimpi. Kuburannya ini sabol dengan api. Bingung ya kan? Selama ini kita tahu orang tua kita ini orang saleh. Dan wah pegawai orang yang taat beribadah, orang yang sampai dia nulis Quran ini kan. Quran ini tulisnya dengan tangan biasa apa? Teluk-teluknya. Begitu bangun pagi, berbingung ikan, sedih ya teluk-teluknya. Yuk kumbe. Oke, cerita sikit. Yo pede impin teh kada telu pede impin. Impin apa? Bahwa kuburan dengan to'ane penuh dengan api. Lalu selama ini tidak tahu dengan to'at ini orang yang saleh, orang yang rajin beribadah setahun. Akhirnya dia bertekad, tiga-tiganya ini. Ngombe kuntengnya. Nah, sekarang begini aja. Kita pergi haji. Kata telu ini, lalu bismillah. Orang Turki nih, dari Turki ya. Bismillah. Lalu berhaji kata telu. Tengen dia ngamput, tengen dia oleh Allah Subhanahu wa taala itu oleh Ka'bah, kita ziarah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia dengan taat dan selamatan dalam kubur. Itu lalu selesai menunaikan ibadah haji, langsung ke Madinah apa? Ziarah Rasulullah. Ziarah. Yang dia sana minta kepada minta semua tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatan dengan taatnya ini, dengan taatnya yang ketak. Pisau gula kan kuburan ini. Saya kan dia target tidak. Akhirnya setelah itu pagi-pagi dia keliling. Di sekeliling mulai dia dari sekeliling tanah Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak pertokoan. Yang antaranya toko kitab, toko anu. Nah, mampirlah dia bertiga ini dari salah satu toko kitab. Jadi dilihat itu Quran ayahnya sih. Si tulisnya, si talatnya barangnya, si anunya apa? Si kuburan. Ini Quran bapak, coba tidak. Memang ada tulisannya, tanda tangan orang tuanya.
Ini Quran bapak ini. Tak ni dia dengan bapaknya dia. Akhirnya berketuan bel kan memang Quran ini ngene toko kitab ni. Umpamanya ndak aku beli ya, kira semua jual. Don dan terjual ini kenang-kenang. Ndak aku beli, pokoknya aku beli ya. Belinya aku dengan catatan cerita ngaku ngumbe kisah ni Quran ni kok bau arak lek tangan me ente ngene ngono iya kan. Ini ya. Ngumbe apa ne boleh tangan me ente Quran ini. Ini Quran dengan tuaku ini. Oh ngene. Lah dulu ada terjadi di Madinah ini. Farran, orang yang tukang jual roti Alamuntono tamis senaranin tamis. Roti marak pembola ini. Tamis ini Indonesia anu tahunnya yang Ghazali tahun aran tamis. Nah itu yang seorang ini tukang tamis ini tukang roti ini. Biasanya anak tetangganya ke sana beli roti lek ya. Anak tangganya ini ya dia diberikan dihiasi sama orang tuanya keduang ya emas tangannya ya dengan mungkin dengan arak. Nah di sana timbul wah ini pagi-pagi itu dia sepi temang nih kanak gadis ini apa nih mati ini bayit nih temang nih jasad nih puronin apa mi antamis kene boleh ini tahun pidang le dalam bayit nih perhiasan ini jadi bingung dengan tok ni mete nara yang lebih itu doang ini beti ini terakhir badak ni lah terakhir ngelapor tiba polisi menyelidik disidik semua terakhir beti ini oh ya utusku beli beli tamis oh betul. Termasuk dia dibawa dengan sian ini. Dek mansine arah bukti-bukti sampai setelah dia ngikutlah ya. Dengan asal Yaman dengan ya. Ini mati ini. Asal Yaman. Begitu dia dijatuhkan kisos ya. Telah berlangsung dengan dan itu ndek langsung begitu dia membunuh langsung tenu ndek dilihat dulu semua enggak ahli warisnya yang perempuan ini yang dibunuh ini menuntut wah kalau dia sudah terbukti dengan dengan saksi-saksi bayinah yang ada selepun terbukti dia membunuh dan dia mengaku juga ini terakhir dia mengaku karena mungkin dengan cara dia para pemerintah itu kan ngaku dijatuhkanlah kisos pada orang ini. Nah begitu di kisos gotong dibawa jenazahnya ke kuburan. Begitu diletakkan di kuburan ini orang yang hafar namanya hafar istilahnya dengan penggali kuburan yang meletakkan itu penggali kuburan kadang-kadang dia temel apa dia yang meletakkan si mayat itu dia kaget ini tukang penggali kubur ini tiba-tiba kok orang ini yang begitu diletakkan berubah jadi ada Quran di atasnya diambillah Quran itu sama dia ternyata di saat itu juga Allah SWT dengan kekuasaannya dengan kudrahnya Allah SWT bisa memindahkan mayat yang di Turkiya ke sini, yang ini dipindahkan ke sana. Mayat dengan si membunuh ini pindahannya tiba Turkiya lek kuburan inolah segitu pidang lek ndek bapak ini dengan si anu ini ya itu kekuasaan Allah SWT. Namun secara anu kan disebut dengan iya nah itulah dia. Allah SWT memindahkan ini jasad orang pembunuh ini ke kuburan wali yang tadi yang dikuburkan dengan Qurannya. Nah ini wali ini dipindahkan ke Madinah sama Allah SWT dengan Quran itu. Makanya diambil itu Quran sama ini.
sama tukangan ini penggali kubur. Inilah Quran ini kami dapatkan di sana dari penggali kubur ini. Ini tukangan ini. Ini Borino. Inilah dia. Oh, ngono. Ya pun tenang terus kedua ini. Oh, ngono ceritanya ngono. Apa anda tenang, ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, sifat kudratnya dan iradahnya, dengan kuasaannya, keinginannya bisa memindahkan jasad orang yang pembunuh ini ke Turki dan jasad orang Turki waliullah ini ke Madinah. Yang pun dia angin Al-Quran. Karena tahunnya sendiri persis tahunnya Quran dengan Tuhan yang dia. Ya, dengan tulisan tangan nih, tahunnya tulisan dengan Tuhan. Yang pun dia tenang terus. Makanya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa mengutuk enggak, dan mungkin itu sampai masuk di dalam itu. Dalam majalah harian majalah. Itu kisah yang luar biasa itu. Enggak? Subhanallah. Qala, maka dari sini disebutkan wa kaifa yanzuru, ini si ruh ini yanzuru ila jasadihi, dia akan melihat jasadnya bagaimana dimandikan, bagaimana dikafankan, bagaimana digotong menuju ke fayujlas fi qabrihi, dan dia akan didudukkan di dalam kuburnya. Qala Daud wa zada fi hadzal hadits, ditambah di hadis tersebut, qala yuqalu lahu wa huwa ala saririhi, dikatakan kepadanya dia di dalam perbaringannya, isma, di dalam perbaringannya, di atas kerandanya yang dibawa, ya, gotong-gorong batang nih sejauh ini, isma sana an-nas, dengarkan pujian orang-orang bagaimana dia memuji kamu. Sana an-nas alaika. Ini tambahan ini. Bahwa ruh itu akan mengatakan kepada jasadnya, dengar bagaimana orang memujimu. Nah, dari itu di dalam satu riwayat Rasulullah SAW begitu lewat satu jenazah, orang-orang pada mengecam dan mengecam ini jenazah orang ini, alhamdulillah. Artinya ang ni telekan iya selamatan Allah SWT ini orang jahat, orang yang tidak benar, orang kan. Pengen Rasulullah dengar sahabat mengucapkan gitu, wajabat lahun nar, dia pasti akan masuk neraka. Benar kan? Tidak lama datang lagi jenazah satu lagi. Ini jenazah ini dipuji sama orang-orang di sekelilingnya, para sahabat. Wah, ini orang baik, ini orang. Pengen Rasul wajabat lahul jannah. Pasti dia akan masuk surga dengan pujiannya. Akhirnya ditanya Rasulullah sama sahabat ini, kenapa yang pertama ya Rasulullah engkau mengatakan wajabat, dan juga yang kedua sama-sama juga wajabat. Apa? Oh begitu aku mendengar kalian mengecam yang pertama, jenazah yang pertama, maka aku bilang wajabat lahu an-nar, maka dia pasti akan masuk neraka. Karena kalian itu adalah saksi Allah di permukaan bumi ini. Dan begitu liwat yang kedua, kalian memujinya, aku bilang wajabat lahul jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Karena kalian itu adalah saksi Allah di permukaan bumi ini. Apa anda? Tergantung itu, makanya kalau kita lihat kan, saksikan bagaimana kalian mau bersaksi bahwa jenazah mayat ini bagus enggak, orang baik, orang saleh. Ya. Ini salah satu diambil dari hadis ini, okay? Dan itu di sini disebutkan, isma, dengarkan, ruh ini akan berbicara dengan mengatakan pada jasadnya, lihat, dengarkan bagaimana orang memuji kamu. Bagaimana orang memuji kamu. Sebaliknya, namun yang anda bagus, dengar
Dengan macam ente, no? Bagaimana orang mencela kamu? Sebaliknya, lamun bagus ya, kembali tiba itu, pokoknya seleponnya kembali tiba itu. Enggak? Mata bagus, bagus amal TLN ini, insyaallah. Sampai di akhirat pun kan mendapatkan balasan yang bagus. Begitu juga sebaliknya. Lamun cengi amalan TLN dunia ini ya, akhirat cengi juga balasan teh. Ya, kama tadinu tudan. Qala dzakarahu Abu Nu'aim al-Hafidh fi bab Amr. Nah. Dzakarahu Abu Nu'aim al-Hafidh. Ini hadis diriwayatkan diuraikan oleh Abu Nu'aim al-Hafidh fi bab Amrin, dalam bab yang menerangkan sahabat Amr. Ini menunjukkan kalau istilahnya musnad. Kalau musnad itu ya menguraikan hadis-hadis dalam kitabnya itu sesuai nama-nama sahabat Abu Bakar, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, hadis yang diriwayatkan oleh Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Amr di babi Amr. Nah, wa qala Abu Hamidin, mengatakan Abu Hamidin siapa Abu Hamidin ini saya Imam Ghazali. Imam Ghazali, kunyahnya Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atau Ghazali. Di kitabi Kashfi Ulumil Akhirah, beliau mengarang kitab yang dinamakan dengan Kashfi Ulumil Akhirah. فإذا قبض الملك النفس السعيدة, jikalau malaikat sudah mencabut nyawa as-sa'idah, yang beruntung, nyawa orang yang beruntung, orang yang baik, ya, tanawalaha malakani hisanul wujuh, dia itu akan diambil oleh dua malaikat yang porosnya baik, indah, orang yang apa namanya, yang marmonite lah, dengan ganteng, wajahnya wajah orang yang berseri-seri, enggak? Alaiha athwabun hasanah, dan dia memakai pakaian yang baik. Walahuma raihatun thayyibah, dan aromanya dua malaikat aroma yang indah, yang baik, yang harum. Enggak? Fayalufunaha, nah itu akan dilipat fi haririn, di dalam sutra, min hariril jannah, sutra yang dari surga. Kan sebutan nilai hadis yang pertama di dalam babnya juga begitu, dia akan dihamparkan itu kain sutra dan ditaruh di sana, ruhnya itu akan dilipat, dibawa menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Wahia nafs, ruh itu ala qadri nahlati, sebesar apa? Sebesar tawon atau lebah apa? Besar lebah atau tawon senaran ini enggak? Marak lebah, kenyiruan gitu ya. Marak sebesar kenyiruan. Syakhsun insaniyun, yang berbentuk manusia, berporos manusia, lebah sebesar itu, tapi dia berbentuk manusia. Enggak? Dan marak lebah cuma sebesar lebah, ala qadri an-nahlati. Atau marak sebesar marak belik kenyiruan, lagu dia berbentuk manusia. Syakhsun insaniyun ma faqada min aqlihi wala min ilmihi al-muktasabi lahu fi dari dunia. Ingatannya tetap tidak akan hilang daripada akalnya tetap ada. Wala min ilmi, dan tidak hilang juga ilmu yang didapatkan di dunia, yang dituntut di dunia, yang didapatkan selama dia di dunia. Kalau dia sebagai penuntut ilmu, dia itu akan ruh ini ala qadri, wahia ala qadri nahlati, sebesar lebah atau sebesar apa?
sebesar tahun kenyiruan, berbentuk manusia, dan akalnya masih sempurna, masih ada akalnya, ilmunya yang dituntut selama di dunia dulu. Faya'rujuna biha fil hawa. Ini akan dibawa oleh malaikat, menembus udara. Fala yazalu yamuru bil umamis salifati wal qurunil khaliyati ka'amthalil jaradil muntashir. Dia itu bisa menembus selalu, terus berjalan dan menembus, melewati al-qurun as-salifah, al-umamis salifah, umat-umat yang dulu terdahulu dari semenjak Adam, itu dilewati oleh malaikat yang membawa ini. Ruh ini akan melewati semua umat yang terdahulu dari semenjak Adam, al-khaliyah yang sudah lewat. Ka'amthalil jaradil muntashir, bagaikan apa? Bagaikan kupu-kupu. Jarad itu balang. Belalang yang musim balang kan yo. Umbang kun balang sian ini yang muntashir, yang bertebaran, yang terbang. Muntashir, yang bertebaran dan terbang. Ini si leulian ini. Enggak? Si ruh ini. Hatta yantahiya, sampai dia itu sampai di langit sama'id dunya, langit dunia. Fayaqra'ul aminu al-baba. Di sana malaikat yang bawa ini namanya al-amin, yang dimakan dengan salasil. Namanya salasil. Salsail ngene. Salasil, salsail. Fayaqra'ul al-amin wal baba. Di sini dia mengetuk pintu langit dunia. Diketuk oleh malaikat yang membawanya. Fayaqalu lil amin man anta. Ini penjaga langit dunia itu bertanya kepada yang mengetuk ini, siapa kamu? Fayaqulu ana salsail. Aku adalah salsail. Nah, kita tahu ini aran malaikat yang membawa ruh ini. Salsail, kan? Wa hada fulanun ma'i, dan ini si fulan bersamaku. Si fulan yang meninggal ini. Ma'i bi ahsani asma'ihi, dengan disebutkan, diberitahukan dengan namanya yang paling baik, yang paling disukai. Angkat dendek teh asal-asalan mi aran dan aran-aran dengan barat si ulun. Innakum tunadawna yaumil qiyamah bi asma'ikum fahassinu asma'akum. Sungguhnya kalian itu nanti dipanggil di hari kiamat itu dengan nama kalian yang paling baik. Maka dari itu perbaikilah nama kalian. Bagus ang aran tele dunia. Kita akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan aran paling bagus apa? Ini. Wahada fulanin ma'i. Ini si fulan bersamaku. Dengan namanya yang paling indah disebutkan. Fulan si Hamid. Ini Hamid, misalnya doang deh. Abdullah, ini si Abdullah barangku. Akan disebutkan namanya yang paling indah, namanya yang paling bagus, ya. Nah, bi asma'i. Wa ahabbiha ilaihi, dan yang paling disukai oleh mayit ini. Ingatang akan dendek julukin lawan julukin. Arane bagus Abdullah dolah dengan ya. Husni aran dengan Hasan, Husni, seni dengan bagus-bagus angkon ini malaikat doang ini bagus sini apa tenggak dengan enggak itu nih kesingkat ya. Fayaqulu na'am ni'mar rajulu kana fulanun. Ini orang yang baik. Sesungguhnya dia adalah orang yang baik, kan? Ni'mar rajulu kana fulan. Sebaik-baik lelaki adalah dia. Wa kanat aqidatuhu ghaira syakin. Dan keyakinannya, akidahnya itu tidak meragukan. Tidak ragu. Keyakinannya dia keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Thumma yantahi bihi ila as-sama'i tsaniyah, kemudian diangkat, dibawa naik ke langit yang kedua.
Fayaqra'ul bab. Di sana si malaikat yang membawanya ini mengetuk, angkat dendek. Dan ada syekh kami di sana, Dr. Qasim Al-Hadal. Ya, seorang dosen di Ummul Qura. Ya, kadang-kadang dia tamatan salatiyah dan langsung mendapatkan gelar doktornya di Ummul Qura. Dia kadang-kadang mengajar di salatiyah. Begitu kita membaca kisah tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Mi'rajnya Rasulullah SAW dibawa oleh Jibril. Jibril sendiri mengetuk pintu langit. Ya lekak sino ngene ada ite dengan kafir si butayak di langit sino ngene. Jibril doang ketoknya pintu apalagi ya ngene benda tumpah naik ke atas ngene semua. Malaikat Jibril doang ketok ya si barang ini Muhammad. Dia tidak percaya ngene. Karena di antara dunia dengan langit ini masih banyak alam-alam malakut di sana. Menengene sampai ke langit dia tidak percaya ngene. Apalagi kafir ngene kalau sampai ke langit ngene. Malaikat Jibril doang mengetuk pintu langit ketoknya juna ampun beang ya teme ngene. Apalagi macam dengan nenek ngene. Ketok ini kan marah sini. Fayaqra'ul bab. Ini malaikat yang membawa roh ini dan mengetuk pintu langit yang kedua. Fayuqalu lahu man anta. Ditanya dia, siapa kamu ini? Fayaqulu maqalatul ula. Dia mengatakan perkataan ucapan yang pertama, ana Salsail. Aku adalah Salsail. Malaikat Salsail yang membawa roh ini. Oleh si fulan. Fayaqulu ahlan wa sahlan bi fulan. Aku membawa si fulan. Ahlan wa sahlan. Oh, selamat datang untuk si fulan. Kana muhafizan ala salatihi bi jami' fara'idha. Dan dia adalah orang yang selalu menjaga salatnya di dunia. Dengan semua rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya, fara'idha. Tsumma yamurru hatta yantahi ila as-sama'i ats-tsalitsah. Kemudian dibawa dia menaik ke langit yang ketiga. Fayaqra'ul bab. Si malaikat ini mengetuk pintu lagi. Fayuqalu lahu man anta, siapa kamu ini? Fayaqulul amin maqalatul ula wa tsaniyah. Dan dia mengatakan apa yang dikatakan yang pertama dan kedua, bahwa aku adalah Salsail yang membawa si fulan dengan si fulan. Fayuqalu marhaban bi fulanin. Marhaban fulan. Selamat bagi si fulan. Kana yura'illah fi haqqi malihi wa la yatamassaku minhu bi syai'in. Orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak kikir. Dia bakhil. Dia selalu berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Thumma yamurru. Ini tuba lil munfiqin, tuba lil mutasaddiqin. Ini artinya kabar gembira bagi orang-orang yang rajin berimpak, enggak? Tsumma yamurru hatta yantahi ila as-sama'ir rabi'ah. Kemudian dibawa dia sampai dia ke langit yang keempat. Fayaqra'ul bab. Di sana dia mengetuk pintu langit yang keempat. Fayuqalu man anta, siapa kamu? Fayaqulu kada'bihi, ay ka'adatihi. Dia mengatakan seperti apa yang dikatakan di pertama dan kedua dan ketiga. Kada'bihi ay ka'adatihi. Seperti yang biasa dikatakan di pertama, di langit pertama, langit kedua, aku fulan membawa si fulan. Fayuqalu, dan dikatakan kepadanya ahlan bi fulanin. Selamat datang bagi si fulan. Kana yasumu, karena dia orang yang rajin berpuasa. Fayuhsinu shoma wa yahfadhu, dan dia menjaga puasanya. Benar-benar menjalankan puasanya dengan baik. Wa yahfadhu, dan menjaganya min adranir rafathi. Ini adranir rafathi arti asal katanya min rafathil adran. Jeleknya ucapan. Ini min idafatil al-mawsuf ila sifah. Arti asalnya min rafathil adran. Dari ucapan-ucapan yang jelek. Yang kotor, ucapan yang kotor.
Wa haramit ta'am, asalnya wa ta'amil haram, dan makan makanan yang haram. Asalnya gitu, asalnya dah. Min adab as-sifati ila al-mawsuf. Min adran ar-rafati wa haramit ta'am. Dia adalah orang yang menjaga puasanya daripada apa? Dari ucapan-ucapan yang kotor dan makanan-makanan yang haram. Ya. Tsumma yantahi ila as-sama'il khamisah, kemudian dibawa naik ke langit yang kelima. Fayaqra'ul baba fayuqalu man anta. Dia mengetuk pintu dan dikatakan kepadanya, siapa kamu? Fayaqulu ka'adatihi. Ka'adatihi kadabihi, pada kenenen kan? Fayaqulu ka'adatihi. Ya, sebagaimana dikatakan di pertama, kedua dan ketiga, keempat, begitu juga dikatakan di sini. Fayuqalu ahlan wa sahlan bi fulan. Selamat datang untuk si fulan. Adda hajjatallahil wajibah. Dia telah melaksanakan kewajibannya berhaji yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Min ghairi sum'atin wala riya, tanpa ada dimasuki oleh riya dan tanpa mencari nama. Tidak ada berhaji karena tidak jemaah antara panggil dia Pak Haji. Akan hati-hati di sini ya. Di dalam ibadah apapun itu, tidak hanya haji doang. Salat, zakat, tidak berimpah kan tentara ini tidak dermawan sih dengan anda. Lillahi ta'ala. Tidak telah berhaji untuk mendapatkan gelar. Kalau Pak Haji lon, percuma sia-sia ini enggak. Kan di sini disebutkan ahlan wa sahlan bi fulan. Selamat datang bagi sepulan yang telah menunaikan apa yang diwajibkan atasnya untuk berhaji dengan tanpa mencari nama, tanpa mencari gelar, wala riya'in, tanpa riya. Nah, tumayantahi ila sama'i sadisah, kemudian dia dibawa naik ke langit yang ke-6. Fayaqra'ul bab, itu juga dia mengetuk pintu. Fayuqalu man anta, nah, dikatakan kepadanya, siapa kamu ini? Fayaqulul aminu kadabihi fi maqalatihi. Amin, ini malaikat mengatakan apa yang pernah dikatakan di langit yang pertama, kedua dan ketiga, keempat, kelima. Fayuqalu marhaban birrajulis salihi wan nafsit thayyibah. Dikatakan kepadanya marhaban, selamat. Selamat datang bagi ar-rajulis salih, pemuda yang saleh, wan nafsit thayyibah, dan jiwa yang baik. Ya. Kana kathiral birri biwalidahi. Dia adalah orang yang banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Hati-hati lihat nenda, ini sebutannya berbakti dengan tua teh. Nah, fayuftahu lahul bab, di sana dibukakan dia pintu. Itu langit yang keberapa? Yang ke-6. Nah, thumma yamurru hatta yantahi ila as-sama'i as-sabi'ati fayaqra'ul bab. Kemudian dia langsung naik menuju ke langit yang ke-7. Fayuqalu man anta, dikatakan padanya, siapa kamu? Fayuqalu al-aminu, mengatakan malaikat yang membawanya ini, maqalatahu, apa yang pernah diucapkan di langit yang pertama, kedua, tiga, empat sampai ke-6. Fayuqalu marhaban bi fulanin, selamat datang untuk si fulan. Kana kathiral istighfar, dia karena dia orang yang banyak beristighfar, bil ashar, di waktu sahur. Waktu sahur itu adalah kapan? Sepertiga malam terakhir. Akan itu untuk biasa bangun sepertiga malam terakhir. Sana kita perbanyak istighfar. Salat paling tidak 2 rakaat salat. Coba doang, nanti akan jiwa kita akan tenang jiwa anda. Dan banyak istighfar. Wa yatasaddaqu fis sirri wa yaqfulul aitama, dan dia bersedekah dengan merahasiakan sedekahnya. Sirri. Wa yaqfulul aitam, dan mengasuh anak yatim. Mengkafil anak yatim, mengasuh anak yatim. Termasuk ini. Thumma yuftahu lahu, kemudian dibukakan untuknya. Fayamurru hatta yantahi ila suradiqatil jalal. Fayamurru, dan dia langsung dibawa
sampai dia itu sampai di Suradiqatil Jamal. Suradiqat ini Suradiq artinya apa? Perkemahan-perkemahan atau apa? Perkemahan, kemah-kemah yang dipasang, ya. Al-Jalal. Sampai kita menuju, sampai dia akan menuju, maka di belakangnya itu di sana dia menembus, menerobos ini perkemahan-perkemahan yang ada ini sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqra'ul bab fayuqalu lahu man anta. Di sana dia mengetuk pintu dan dikatakan kepadanya fayaqul al-amin mithla qawlihi. Al-amin ini malaikat yang membawanya itu mengatakan apa yang pernah seperti apa yang diucapkan di pertama. Ahlan wa sahlan bil 'abdi salih. Fayaqulu ahlan wa sahlan bil 'abdi salih wan nafsi thayyibah. Selamat datang bagi hamba yang saleh dan jiwa yang baik. Kana kathiral istighfar. Ya, dia adalah orang yang banyak beristighfar. Wa ya'muru bil ma'ruf, dan menyuruh pada kebaikan. Wa yanha 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Wa yukrimul masakin, dan memuliakan orang-orang miskin. Wa yamurru bi mala'in minal malaikah, minal malaikati. Kulluhum yubashshirunahu bil khairi wa yusafihunahu. Dan dia menerobos di mana di sana banyak malaikat-malaikat di sekelilingnya, dan semua malaikat itu nyambutnya, yubashshirunahu bil khair, mengucapkan kepadanya selamat, ucapan yang baik, wa yusafihunahu, dan bersalaman dengannya. Hatta yantahi ila sidratil muntaha, sampai ke sidratul muntaha. Fayaqra'ul bab, di sana dia mengetuk pintu. Fayuqalu man anta, fayaqulu al-amin kada'bihi fi maqalati, fayaqalu ahlan wa sahlan bi fulan kana 'amaluhu 'amalan salihan khalisan liwajhillahi azza wa jalla. Begitu dia sampai di sana, dia katakan ahlan wa sahlan, selamat datang untuk si fulan, kana 'amaluhu 'amalan salihan khalisan liwajhillahi ta'ala. Dia orang yang beramal karena Allah, amal saleh karena Allah. Tsumma yuftahu lahu, kemudian dibukakan kepadanya, fayamurru fi bahrin min narin. Begitu dibukakan pintu, dia melewati lautan yang penuh dengan api, lautan api. Tsumma yamurru fi bahrin min nur, setelah itu dia melewati lautan dari cahaya. Tsumma yamurru fi bahrin min dhulmatin, kemudian dia setelah itu dia melewati lautan yang gelap, gelap gulita. Tsumma yamurru fi bahrin min ma'in, kemudian dia melewati lautan dari air. Tsumma yamurru fi bahrin min thaljin, kemudian melewati lautan dari salju. Tsumma yamurru fi bahrin min baradin, kemudian dia melewati lautan lautan apa? Lautan es lain barang salju. Es barat itu artinya es. Itu es balok, ya, mana es balok ini. Tapi yang kecil-kecil itu namakan barat. Tuluk li bahrin minha al-fu'am. Panjang setiap lautan yang dilewati itu, panjangnya itu perjalanan 100 tahun. Al-fu'am. Al-fu'am itu perjalanan ta'itin kan. Perjalanan manusia. Thumma yakhtariqul hujub al-madrubah, kemudian dia menerobos, menembus dinding-dinding yang ada, yang dipasang di sana, ala arsyir rahman, menghadap sampai ke arsyir rahman. Wa hiya 80,000 min as-suradiqat, dan kemah-kemah yang ada itu sebanyak berapa? 80,000 min as-suradiqat, terdiri dari 80,000 daripada kemah-kemah yang ada. Laha syararif. Syararif ini jam'u syarafah. Syarafah itu adalah tempat yang makanun ali, tempat yang agak tinggi, dataran yang tinggi daripada tempat yang datar. 80,000 syarafah, itu tempat-tempat yang ini terdiri dari 80,000 tempat yang agak tinggi. Ala kulli syarafatin 80,000 qamar.
Setiap tempat-tempat yang tinggi ini, yang 80.000 ini, ada di sana terdapat berapa? Alfa qamarin. 1000 bulan. Yuhalliluna lillah. Ini semuanya ini. 1000 qamar ini, ya, bulan ini, yuhalliluna, bertahlil. Mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa yusabbihunahu, dan bertasbih. Wa yuqaddisunahu, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Lau baraza minha qamarun wahidun ila sama'id dunya. Kalau terlihat, nampak satu bulan saja dari bulan yang tersebut, menampak di langit dunia ini, la ubida min dunillah, maka itu bulan itu akan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Si indahnya, si enune. Kan? Wal ahraqaha nuran. Kalau dia tampil dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghabiskan dunia ini, membakar dunia ini dengan cahayanya, nggih. Hina idzin yunadi min asnam min al-hadrat al-qudsiyah min wara'i ad-du'a min wara'i ulaika suradiqat. Kemudian dia memanggil, panggilan yang panggilan min wara'i ulaika suradiqat, dari belakang kemah-kemah yang ada. Man hadhihi an-nafsu allati ji'tum bihi. Ini siapa yang punya jiwa ini? Ruh siapa ini yang engkau bawa? Menengok malaikat. Fa yuqalu fulanun bin fulan. Dia adalah si fulan, anaknya si fulan. Fa yaqulul jalilu jalla jalaluh. Dan di sana Allah berfirman, yang maha agung dan maha tinggi, mengatakan apa? Qaribuhu, dekatkanlah dia, bawalah dia mendekat. Fa ni'mal abdu kunta ya abdi. Engkau adalah sebaik-baik hambaku, hambaku. Ya. Fa idza awqafahu baina yadayhi al-karimataini akhjalahu bi ba'di al-lawmi wal mu'atabah. Begitu dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hadapannya yang mulia, akhjalahu. Dan di sana dia dibikin apa? Akhjalahu bi ba'di al-lawm. Dibikin marah dengan teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala, wal mu'atabah, dan kecaman, hatta sehingga disangka annahu qad halaka, sampai disangka dia itu sudah celaka, sudah musnah ini ruh ini. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma ya'fu anhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Ini bagus ini dah, nafsu yang bagus. Makanya kita ini di sisa-sisa hidup kita ini antara bagus-bagus duduk tenu lah itu amalan tenda. Nah ini makanya ini hadis yang diuraikan ini oleh Abu Hamid Imam Ghazali dalam kitabnya Kashful Ulum al-Akhirah. Tidak disebutkan sanadnya. Sanadnya tidak nara. Dah nara dari siapa? Dari anunya. Hanya ada banyak kisah-kisah seperti ini yang tanpa sanad di dalam kitab Ihya Ulumuddin pun juga banyak. Dah itu. Tapi itu berdasarkan apa? Si beliau itu mendapatkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Enggak? Itu. Maka dari itu, ini tujuannya Imam Qurtubi menguraikan ini ya tidak ada lain kecuali untuk menghimbau kita sebagai hamba Allah masih hidup di dunia ini, antara bagus-bagus beramal di dunia ini supaya kita bisa mendapatkan apa yang dikisahkan tadi. Ruh kita itu akan dibawa menembus langit pertama, kedua, ketiga sampai menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sa'idah, yang beruntung bagaimana dikisahkan dalam kisah ini, enggak? Yang beruntung. والله سبحانه وتعالى علم وعلم وتم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآتنا حكمة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karena itu ya kisah. Dia lo